Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi. Nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukumnya yang ngomong, duit yang jalan. Masalah kronis kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan adalah masalah yang banyak menyita perhatian penduduk di negeri ini, dan bahkan penduduk di dunia sekaligus. Kemiskinan bangsa Indonesia merupakan penyakit yang sangat sulit dibasmi dan sangat sulit untuk diobati. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, Indonesia masih dirundung kemiskinan yang membuat rakyat menderita. Melihat hasil survei Badan Pusat Statistik per September 2019, angka kemiskinan nasional berada pada angka 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang masih miskin di Indonesia. Rusman Heriawan, Kepala Bidang Pusat Statistik mengatakan seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu kebutuhan untuk mengonsumsi makanan dalam takaran 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Banyak penduduk di Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Kemiskinan dari non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius. Bidang khusus yang patut diwaspadai adalah angka gizi buruk yang tinggi dan bahkan meningkat pada beberapa tahun terakhir. 1/4 anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk di Indonesia. Indonesia mengalami kemiskinan yang dikategorikan sebagai kemiskinan struktural, yaitu yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi tidak merata, korupsi, dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah negara yang terkenal dengan korupsi. Dengan tingkatan yang tinggi, banyak uang yang sebenarnya dialokasikan untuk pembangunan negara dicuri oleh oknum-oknum pemerintah yang mengakibatkan terjadinya pembangunan baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan yang lainnya jadi terhambat dan tidak berkembang. Strategi prioritas pengentasan kemiskinan di Indonesia. 1. Memberantas dan menindak tegas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan produksi pangan nasional. 3. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. 4. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar. Yang kelima, memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Solusi ke-6, membuat peraturan ketenagakerjaan yang fleksibel.